kelompok 1 akan menjelaskan bab 2 tentang hormat kepada orang tua dan guru. Pengertian hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah salah satu perbuatan terpuji yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbuat baik kepada kedua orang tua dapat disebut dengan berbakti. Dalam bahasa Arab, berbakti kepada orang tua disebut birrul walidain, sedangkan berbuat durhaka kepada orang tua disebut uququl walidain. Berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seorang anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima wakhfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Shadaqallahul azim. C. Isi kandungan surah Al-Isra. Pada ayat 13, Allah memerintahkan manusia untuk menyembah hanya kepadanya. Kemudian berbakti kepada orang tua atau berbuat kebaikan kepada mereka. Allah melarang manusia untuk berkata ataupun membentak. Hendaknya kita mengucapkan kata-kata yang lembut sehingga tidak menyakiti orang tua. Dan pada ayat 24 dijelaskan bahwa manusia hendaknya merendahkan diri di hadapan orang tua dan selalu mendoakan keduanya, baik di kala mereka masih hidup ataupun ketika sudah meninggal dunia. Dari kedua ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa Allah memerintahkan manusia untuk berbuat yang sebaik-baiknya kepada orang tua. Adapun cara-cara yang dapat dilakukan, di antaranya yaitu 1. Menghormati orang tua, 2. Berbicara yang baik dan lembut kepada orang tua dan tidak berkata kasar ataupun membentak. 3. Merendahkan diri di hadapan orang tua. 4. Merawat orang tua yang sudah berusia lanjut dan senantiasa mendoakan kedua orang tua baik ketika masih hidup atau sudah meninggal dunia. Rahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la zulmun azim. Wasainal insana bi walidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahni wa fissaluhu fi amaini anishkur liwalidayk ilayya masir. Shadaqallahul azim. Nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu itu memberikan pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami memerintahkan kepada manusia atau berbuat baik kepada 2 orang ibu bapaknya. Ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyampihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapaknya, hanya kepadakulah kembalimu. Maha benarlah Allah dengan maha agung. Surat Luqman ayat 15-17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufan wattabi' sabila man anaba ilayya thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhrah
fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya, dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku, kemudian hanya kepadaku tempat kembalimu, maka akan aku beritahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberimu balasan. Sesungguhnya Allah maha halus, maha teliti. Wahai anakku, laksanakanlah sholat dan suruhlah manusia berbuat yang ma'ruf dan cegahlah mereka dari yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. Sesungguhnya demikian itu termasuk perkara yang penting. Selanjutnya ini isi kandungan surat Luqman ayat 13-17. Nah, pada ayat ke-13 ini berbicara tentang nasihat Luqman kepada putranya yang dimulai dari peringatan terhadap perbuatan syirik. Luqman menjelaskan pada anaknya bahwa perbuatan syirik itu merupakan kezaliman yang besar. Jadi kita sebagai manusia tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah, karena itu adalah perbuatan yang syirik dan itu kezaliman yang besar. Lalu pada ayat ke-14 dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia untuk patuh dan taat kepada orang tua. Seorang ibu mengandung selama 9 bulan dengan segala kepayahan dan kesulitannya, maka kita harus berterima kasih dan taat dan patuh kepada orang tua. Lalu di ayat 14 ini juga Allah Subhanahu wa taala mengharuskan pula agar bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang telah diberikannya. Lalu pada ayat ke-15 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan apabila orang tua mengajak kita kepada perbuatan yang kufur atau dosa, maka kita dilarang mengikutinya. Kita harus menolak dengan cara lembut dan bijaksana. Lalu pada ayat ke-16 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa semua perbuatan manusia pastilah tidak akan luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi selama kita berada di dunia, kita berbuat dosa atau berbuat kebaikan, Allah Subhanahu wa taala itu tahu, dan semua itu akan terungkap di hari kiamat kelak. Lalu yang terakhir adalah ayat 17 berkaitan dengan amal-amal soleh yang puncaknya adalah sholat. Jadi sholat itu adalah amal yang paling tinggi, serta amal-amal kebajikan yang tercermin perintah Allah untuk mengerjakan amar ma'ruf nahi munkar. Juga nasihat berupa sabar dan tabah sebagai perisai supaya kita terhindar membentengi seseorang dari kegagalan, agar kita terhindar dari bisikan setan yang menjerumuskan kita ke kesesatan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'un ayatur rajib talallahu azza wa jalla bihi nasan min ibadihi fa idza samimtum bihi fala tadkhulu alaihi wa idza waqa'a bi ardin wa antum bihi fala tafirru min, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taun atau wabah penyakit menular adalah salah satu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk menguji hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk
ke negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr dan penjelasan hadisnya. Dari riwayat dari Abdullah bin Amr bin Ash, dia berkata bahwa ada seorang laki-laki mendatangi Nabi Muhammad, kemudian meminta izin kepada beliau untuk berjihad. Beliau pun bertanya kepada kedua orang tuamu masih hidup? Laki-laki itu menjawab, ya. Nabi Muhammad SAW bersabda, maka kepada keduanya itulah kamu berjihad. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Riwayat hadis di atas menegaskan betapa pentingnya berjihad kepada kedua orang tua. Berjihad kepada kedua orang tua dalam konteks ini bermakna berbakti dan mengabdi kepada mereka berdua. Dengan kata lain, agar seseorang anak itu memelihara orang tua apabila ketika mereka tengah memasuki usia lanjut. Sekian dari saya, terima kasih. Ketika kedua orang tua masih hidup dan apabila telah meninggal dunia. Ketika kedua orang tua masih hidup, yang pertama menaati mereka selama tidak mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, merendah diri di hadapan kedua orang tua. Yang ketiga, berbicara lembut di hadapan mereka. Yang keempat, merawat apabila mereka sedang sakit atau sudah senja. Yang kelima, tidak mencela orang tua atau tidak menyebabkan mereka dicela orang lain. Yang kelima, memberikan harta kepada orang tua menurut jumlah yang mereka inginkan. Yang keenam, membuat keduanya ridho dengan berbuat baik kepada orang yang dicintai mereka. Dan apabila telah meninggal dunia, yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan mendoakan keduanya. Kedua, beristighfar atau memohon ampun untuk keduanya. Yang ketiga, menunaikan janji atau wasiat yang ditinggalkan kedua orang tua. Yang keempat, cara menyambung silaturahmi dengan kerabat ibu dan ayah. Yang kelima, memuliakan teman atau saudara dari kedua orang tua. Cara berbuat baik pada guru, yaitu berdoa pada guru untuk kebaikannya, menaati setiap nasihat dan bimbingan guru, menunjukkan rasa berterima kasih kepada guru, merendah hati terhadap guru, jujur dan terbuka ketika berbicara dengan guru, mendengarkan penjelasan guru, mengucapkan salam ketika bertemu dengan guru, menghormati hak-hak guru, tidak memotong pembicaraan, berkata lemah lembut kepada guru, tidak menggaduh di hadapan guru, bersabar terhadap kesalahan guru, duduk bertanya dan mendengarkan dengan baik, mendengarkan nasihat guru, menyayangi guru seperti kedua orang tua. Berbuat baik kepada orang tua. Yang pertama, mendatangkan keridhaan Allah. Rasulullah bersabda, ridaullahi fi ridul walidaini wa suhtuhu fi suhtil walidain, yang artinya ridha Allah terletak pada ridho kedua orang tua dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan kedua orang tua. Yang kedua, amal yang paling dicintai di sisi Allah. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Rasulullah bersabda, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku tanya lagi, apalagi selain itu? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Aku tanya lagi, apalagi? Jawab Rasulullah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penyebab dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan agar usianya diperpanjang atau dipenuhi berkah, hendaknya ia menjaga tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, doa orang tua mustajab. Salah satu bukti doa orang tua mustajab adalah kisah ulama hadis Imam Bukhari. Beliau buta sewaktu kecil, lalu ibunya seringkali berdoa agar Allah memulihkan penglihatan beliau. Suatu malam di dalam mimpi, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdul bin Mas'ud, aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad, amal apa yang paling dicintai di sisi Allah? Rasulullah bersabda, sholat tepat pada waktunya. Kemudian aku tanya lagi, apalagi selain itu? Rasulullah menjawab, berbakti kepada kedua orang tua.
Aku tanya lagi, apa lagi? Jawab Rasulullah, jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga, penyebab dipanjangkan umur dan dilapangkan rezeki. Rasulullah bersabda, barang siapa yang ingin rezekinya diperluas dan agar usianya diperpanjang atau dipenuhi berkah, hendaknya ia menjaga tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang keempat, doa orang tua mustajab. Salah satu bukti doa orang tua mustajab adalah kisah ulama hadis Imam Bukhari. Beliau buta sewaktu kecil, lalu ibunya seringkali berdoa agar Allah memulihkan penglihatan beliau. Suatu malam di dalam mimpi, ibunya melihat Nabi Ibrahim alaihi salam yang berkata kepadanya, "Wahai wanita, Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena begitu banyaknya kamu berdoa." Pada pagi harinya, ia melihat anaknya dan ternyata benar, Allah telah mengembalikan penglihatannya, yaitu materi penerapan perintah berbakti kepada orang tua oleh remaja masa kini. Apabila kita menilik pada zaman modern masa kini, dengan perubahan zaman beserta teknologi yang signifikan, banyak para remaja masa kini yang lebih mementingkan pergaulan mereka dengan teman-temannya di sosial media. Dan semakin jarang anak yang suka berkumpul dengan orang tuanya. Moral dan akhlak remaja pada zaman modern ini semakin tergerus oleh kecanggihan teknologi. Banyak remaja yang membantah perintah orang tuanya, tidak taat dan tidak patuh pada orang tuanya, semakin berani melawan orang tua dan tidak mau dinasihati. Meskipun tidak semua remaja bersikap demikian, namun kecanggihan teknologi dan sosial media serta pergaulan yang buruk dapat mempengaruhi akhlak dan moral remaja itu sendiri. Perintah agama sangat penting untuk dipelajari sejak kecil, sehingga ketika remaja hingga dewasa, kita sudah mengetahui mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, terutama berkaitan dengan kepatuhan atau berbakti kepada orang tua, sehingga dapat menerapkan perintah berbakti kepada orang tua dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, sekian presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan dalam kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.